Hakikat kelompok sosial, syarat dan ciri kelompok sosial. Ya, menurut Robert King Merton, ya, kaknya itu adalah King. Yang pertama adalah memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Memiliki pola interaksi, artinya di dalam suatu kelompok masyarakat tentunya punya yang namanya aturan dalam berinteraksi. Kita secara sederhana kalau misalkan kita lihat dari kehidupan orang Sunda, orang Jawa, kita mengenal yang namanya unggah-ungguh bahasa atau istilahnya bahasa yang dibentuk secara bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatan rendah ya, bahasa kasar, ada yang menengah mungkin ya. Terus ada bahasa kromo atau bahasa halus. Nah, ini yang disebut sebagai pola interaksi. Artinya manusia atau masyarakat itu punya aturan dalam berinteraksi. Jadi tidak ada kesalahpahaman dan perdebatan kalau misalkan ada masalah di sana. Terus yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Ini artinya bahwa individu ini harus memiliki hasrat saling memiliki. Ya, jadi kita itu walaupun kita itu disebut juga manusia itu sebagai makhluk individual, di satu sisi lain kita punya peran sebagai makhluk sosial. Nah, yang ini berhubungan dengan poin kedua. Kita kadang berbuat egois untuk kepentingan kita sendiri, tapi di satu sisi kita tidak tega untuk membiarkan teman kita ya dalam kesusahan. Ini yang menjadi pokok atau dasar dari kehidupan sosial. Mendefinisikan dirinya, jadi artinya kita itu menganggap bahwa diri kita itu adalah bagian dari masyarakat tempat di mana kita tinggal ya. Jadi kalau misalkan kita hidup di masyarakat Indramayu ya, khususnya misalkan kita harus mengenal yang namanya adat, tata krama yang diakui oleh masyarakat Indramayu. Jadi kalau misalkan dalam masyarakat Indramayu ya khususnya kita itu sesama tetangga itu harus yang namanya gotong royong ya. Jadi artinya kalau misalkan ada masyarakat yang atau tetangga yang ingin melakukan sebuah acara syukuran, maka kalau misalkan kita mendefinisikan diri sebagai anggota mereka, maka kita akan membantu. Karena itu salah satu syarat bagaimana kita harus mendefinisikan diri kita, menjadikan diri kita itu sebagai bagian dari kelompok tersebut. Terus yang terakhir, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain. Jadi kalau misalkan kita menganggap diri kita itu sebagai bagian dari kelompok, sementara yang lain mengucilkan, ini tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena yang namanya kelompok sosial itu harus diartikan secara objektif. Objektif itu artinya manusia itu atau individu itu harus dinyatakan oleh orang yang di luar dirinya itu sebagai bagian dari kelompok. Tidak cukup kita itu yang menganggap sebagai kelompok saja, bagian dari kelompok saja, tapi orang lain juga harus mengakui. Artinya kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu yang disebut sebagai kelompok sosial. Nah, kalau misalkan kita pede-pede aja gitu ya, bergabung di dalam kelompok tersebut, misalkan kelompok permainan yang mungkin kita itu belum mengenal lebih jauh orang tersebut, maka kesannya itu akan SKSD ya, sok kenal sok dekat. Artinya orang lain yang menjadi kelompok tersebut ya tidak menginginkan atau tidak menganggap diri kita itu sebagai temannya gitu ya. Jadi syarat untuk kelompok sosial itu ya pertama ya sederhananya itu adalah dianggap teman oleh orang lain atau kelompok tersebut. Untuk selanjutnya ya hakikat kelompok sosial, syarat dan ciri kelompok sosial. Jadi kalau misalkan ciri kelompok sosial itu menurut Suryono Sukanto ya ada 5 poinnya. Yang pertama adalah adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan sama seperti tadi ya. Terus ada yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut. Artinya ada pengakuan
dari orang lain kalau kita itu adalah anggota dari warga tersebut. Ya, kalau misalkan kita tinggal di Jalan 5 misalkan ya, di Bumek misalkan. Orang lain pun menganggap kita itu adalah tetangganya gitu ya. Jadi tidak hanya kita yang merasa, tapi orang lain juga harus merasakan bahwa kita itu adalah anggota mereka. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama-sama oleh anggota kelompok lainnya. Jadi kalau misalkan kita sudah membaca sampai ke Gemeinschaft itu, ada yang disebut sebagai Gemeinschaft of Blood, Gemeinschaft by Place. Nah ini kan salah satu bentuk pengikat ya, salah satu bentuk pengikat. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang kelompok sosial paguyuban, maka yang menjadi pengikat dari Gemeinschaft by Blood itu berarti dari kata bloodnya itu adalah darah. Artinya yang namanya ikatan yang ingin diperkuat oleh kelompok tersebut adalah kekeluargaan atau persaudaraan. Terus yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Nah, di dalam masyarakat kita itu biasanya ada pola perilaku yang sangat dijunjung, yaitu gotong royong. Artinya kalau misalkan kita ingin mengaku sebagai masyarakat Indonesia lebih luasnya atau masyarakat Indramayu ya lebih sempitnya, maka kita harus memahami yang namanya gotong royong itu seperti apa, melewat yang namanya proses sosialisasi yang kita alami sejak kecil kan, bahwa gotong royong itu adalah sesuatu yang positif. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan hal yang sama yang mencerminkan gotong royong. Kalau misalkan ada kerja bakti, maka kita harus ikut. Terus yang terakhir, bersistem dan berproses. Artinya kelompok sosial itu tidak jadi begitu saja gitu ya. Jadi harus ada proses yang menggambarkan bahwa kelompok sosial itu dimulai dari hal yang sederhana gitu ya, jadi ke kompleks gitu. Jadi artinya kelompok sosial ini bisa jadi diawali dengan hubungan atau interaksi antara dua orang. Makanya kalau misalkan kita menilik sejarah dari masyarakat Indramayu, masyarakat Indonesia dan sebagainya, pasti ada seorang pendiri dari masyarakat tersebut. Nah itu yang disebut sebagai proses, artinya dimulai dari hal yang sederhana. Oke ya.